Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di mata kuliah wawasan teknologi kelas C di Departemen Teknik Mesin Industri ITS ada tugas yang mana video berupa Sustainable Development Goals sebagai langkah-langkah dari untuk mengembangkan kebutuhan dari global. Nah, pada pertama-tama perkenalkan, saya Thomas Teguh Raharjo, mahasiswa dari Teknik Mesin Industri ITS, Program Studi Teknik Rekayasa Konversi Energi, Angkatan 2017, NRP 10211100101110. Pada kali ini topik yang saya ambil yaitu renewable energy atau energi yang terbarukan. Nah, relate atau berhubungan dengan renewable energy, saya mengambil latar belakang yaitu pada pemerintahan Kota Surabaya memakai atau menggunakan teknologi solar cell saat ini, yang mana aplikasinya di sejumlah titik yang ada di traffic light, kemudian di rumah pompa, terminal Surabaya, sekolah, hingga kantor maupun instansi pelayanan publik lainnya. Nah, dari beberapa titik yang dipasang solar cell, nantinya akan tersebar lagi, berkembang lebih luas lagi, hingga pelayanan dari pemerintah Kota Surabaya dapat meminimalisir anggaran yang dikeluarkan oleh Pemkot Surabaya. Kemudian Pemkot Surabaya dimulai pada tahun 2016. Awalnya saat itu terjadi peristiwa angin puting beliung yang menerjang di sejumlah kawasan Kota Surabaya, maupun angin-angin besar yang membuat fasilitas umum dan fasilitas jaringan listrik terputus seperti itu. Nah, imbasnya sejumlah kantor instansi pemerintahan tidak bisa melayani dengan baik karena aliran listrik itu terganggu akibat angin-angin besar yang membuat fasilitas listrik itu rusak di area kawasan Kota Surabaya. Sehingga pemerintah Kota Surabaya ini mencari alternatif dari permasalahan tersebut, yaitu penggunaan aplikasi solar cell. Nah, dalam pelaksanaannya, pemasangan solar cell berada pada 100 titik dan hampir 70% pemasangannya. Nah, kemudian solar cell ini digunakan pada traffic light. Dulunya listrik yang harus dibayarkan untuk satu traffic light itu 1 juta per bulan untuk satu titik, namun sekarang untuk biaya sewa meterannya dapat dibayar dengan 90.000 per bulannya. Adapun penggunaan solar cell lainnya, nah, akan dibahas di slide berikutnya. Kemudian ya ini ada gambar di mana pertama ini ada model solar cell itu sendiri, kedua ada penggunaan solar cell di kawasan industri kecil, kemudian ada ini penggunaan solar cell di traffic lights atau rambu-rambu lalu lintas. Kemudian keempat ini ada solar cell penggunaannya di kawasan pemukiman warga atau masyarakat. Kemudian adapun penggunaan solar cell, yaitu solar cell yang pertama-tama dipasang di atap atau atas bangunan yang dimana solar cell itu akan menghadap di pancaran sinar matahari. Nah, akan terjadi proses di mana timbulnya dinamakan elektron atau hole, di mana elektron-elektron itu dan hole itu
timbul di sekitaran PN junction, bergerak berturut-turut ke arah lapisan yang N dan ke arah lapisan P, sehingga pada saat elektron-elektron dan hole-hole itu melintas pada PN junction, di mana timbul beda potensial pada kedua ujung sel surya atau solar cell ini. Nah, jika pada kedua ujung solar surya itu atau solar cell itu diberi beban, maka timbul arus listrik yang mengalir melalui beban. Nah, kemudian bahan dan cara kerjanya yang aman terhadap lingkungan menjadikan solar cell sebagai salah satu hasil teknologi pembangkit listrik yang efisien bagi sumber energi listrik masyarakat di masa depan. Nah, itu adalah penjelasan terkait penggunaan solar cell di UNER. Nah, ini ada skema dari fatkan.web.id yang mana solar cell terkena pancaran sinar matahari, kemudian disalurkan ke charge control, yang mana sebagai tempat penambungan aliran listrik, arus listrik, daya listrik itu, kemudian ditransfer lagi ke baterai, yang mana untuk penyimpanan yang lebih lama. Kemudian dari baterai ini, listrik tersebut bisa di-inverter menjadi AC load. Nah, kemudian dari baterai pun bisa disalurkan ke menjadi DC load. Gitu. Kemudian dari pengaplikasian penggunaan solar cell ini terdapat kebijakan di mana salah satunya yang berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 12 tahun 2019 dan Peraturan Menteri SDM nomor 13 tahun 2012, yang mana salah satu poinnya tercantum bahwasanya bagi masyarakat yang memasang panel listrik surya hingga sebesar 500 kV ampere tidak perlu mengajukan izin pemanfaatnya. Namun jika lebih dari 5 kV ampere, masyarakat perlu mengantongi izin operasi, sebagaimana untuk mencegah overload dari penggunaan tersebut dan dapat bisa dikatakan sesuai standar yang ada pada kebijakan yang ada di Indonesia ini untuk penggunaan solar cell di pemukiman. Kemudian, adapun manfaat-manfaat solar cell itu sendiri, pertama-tama penggunaan solar cell dapat menghemat tegangan listrik. Karena kenapa? Karena dengan menggunakan solar cell tegangan listrik ini bisa mengurangi hingga 50% biaya tagihan listrik. Bahkan bisa saja kita tidak perlu membayar tagihan listrik. Nah, tapi kembali lagi pada standar yang ada di setiap daerah maupun kebijakan yang ada sesuai dengan penggunaan solar cell sesuai standar. Kemudian manfaat yang kedua yaitu ramah lingkungan. Dengan adanya solar cell kita dapat turut serta menjaga kelestarian pada alam. Kemudian ketiga, mudah diterapkan di wilayah tropis. Karena kenapa? Karena Indonesia juga berada di wilayah tropis yang sepanjang tahun terkena sinar matahari. Kemudian selanjutnya, adapun grafik kapasitas instalasi solar cell pada negara Indonesia dari tahun 2010 sampai 2020 yang mengalami peningkatan. Meskipun ada penurunan pada tahun 2018, tetapi pada tahun terakhir ini, yaitu tahun 2020, mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun 2020 atau 10 tahun sebelumnya. Kurang lebih 100 lipat lebih lah untuk kenaikan penggunaan solar cell di Indonesia ini. Bahwasanya kesadaran dari masyarakat akan menjaga kelestarian alam, menghemat biaya, dan juga adanya sinar matahari sepanjang tahun akan menyinari daerah Indonesia karena berada di wilayah tropis, itu
membuat negara Indonesia mencapai tingkat kemajuan yang sesuai dengan negara-negara lainnya, agar dari renewable energy ini ketika dilakukan pada masyarakat mau dilakukan secara untuk si pemerintah itu dapat memberikan suatu sumbangsi baik untuk negara ini ke depannya. Dan dalam segi energi kita dapat menyimpan banyak energi bagi saudara-saudara kita selanjutnya, seperti itu, maupun generasi kita selanjutnya. Dari saya cukup sekian untuk penyampaian materi tugas renewable energy pada mata kuliah WASTEK atau wawasan teknologi WASC. Saya kira untuk penutupnya, terima kasih sebanyak-banyaknya bagi teman-teman yang telah melihat maupun teman-teman bapak dan ibu dosen dan masyarakat yang melihat. Semoga ilmu yang sedikit ini yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua maupun bagi masyarakat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.